Selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabar? Salam sehat ya. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik ya. Walaupun sudah beberapa minggu ini kita ada di rumah, tapi Bunda Yeni percaya bahwa kalian tetap bergembira. Kalian tetap bersuka cita karena tetap ada Tuhan Yesus di rumah menemani kalian semua. Hari ini bersama dengan Bunda Yeni kita akan bersama-sama bernyanyi, bahkan juga mendengarkan cerita. Oleh karena itu, anak-anak yang ada di rumah, hari ini Bunda akan bercerita untuk semua jenjang kelas. Jadi mulai dari kelas TK, remaja, tanggung sama anak kecil. Nah, jadi hari ini kita semua gabung ya, Bunda bercerita untuk semua anak, untuk semua kelas. Nah, di pagi hari ini sebelum kita memulai, mari saya mengajak anak-anak yang ada di rumah, kita bersama-sama menyanyi dengan sukacita. Kita bernyanyi dengan gembira. Bersama dengan Om Pendeta Ruben akan mendampingi Bunda. Kita akan bernyanyi dengan gembira, dengan sukacita. Kita nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Bisa sambil tepuk tangan, bisa sambil pakai gerakan. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Satu kali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Iya, baik. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita akan membaca Alkitab. Kita baca Alkitab dari 1 Petrus, ada 2 bacaan. 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Lalu bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-32. Buat adik-adik yang masih kecil, bisa papa, mama, atau kakak yang lebih besar bisa membantu ya. Bunda ulangi ya, Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 32, dan 1 Petrus pasal 2, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca Alkitab. Mari Tuhan menolong kami agar supaya apa yang kami baca pada hari ini, dia berguna untuk kehidupan kami yang masih kecil ini. Sekalipun kami ada di rumah, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong, memberkati, dan membuat kami terus merasa gembira. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini ya, Bunda akan bercerita tentang gereja. Siapa yang tahu gereja? Bunda kasih tunjuk contoh ya. Bisa lihat ini ya. Gambar apa ini?
gambar gereja. Bunda akan bahas ya, kita akan bercerita tentang gereja. Nah, anak-anak sekarang ini karena wabah COVID ya, COVID-19, semua gereja bukan aja di Indonesia, tapi juga di Papua, bahkan gereja di seluruh dunia itu ditutup karena mewabahnya virus corona. Nah, adik-adik, sekalipun gereja itu ditutup ya, artinya gereja tidak ada aktivitas, tetapi gereja tetap harus melakukan kebaikan bagi banyak orang. Nah, kita mau lihat sebenarnya apa sih sebetulnya gereja itu? Kira-kira menurut anak-anak sekalian, apa sih gereja itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Bunda tahu pasti, yang di rumah sudah tahu ya. Ada yang bilang gereja adalah rumahnya Tuhan, itu betul. Gereja adalah tempat orang memuji Tuhan, itu juga betul. Jadi intinya gereja adalah tempat di mana orang datang untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga untuk memuji nama Tuhan. Nah, sebenarnya gereja itu berasal dari bahasa apa ya? Ya kan kita suka bilang, ayo pergi gereja, mari kita pergi ke gereja. Sebetulnya gereja itu menurut beberapa buku yang Bunda baca, gereja itu ada dua pengertian. Yang pertama dari bahasa Portugis ya. Yang pertama orang Portugis, bahasa Portugis bilang igreja. Yang kedua dari bahasa Yunani yang artinya eklesia. Ya, ingat igreja Portugis, Yunani eklesia. Lalu sebenarnya gereja itu apa? Terlalu rumit kayaknya ya. Nah, kira-kira kalau disederhanakan, gereja itu adalah kumpulan orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kemudian karena orang itu sudah percaya Tuhan Yesus, orang itu dipercaya untuk memberitakan kabar baik. Kira-kira gereja itu seperti itu. Makanya kalau hari Minggu kita lihat ada orang berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian orang menyanyi dan memuji Tuhan. Lalu ketika dia keluar dari gereja, orang itu harus memberitakan firman Tuhan itu di tempat di mana dia berada. Kalau kita bicara soal gereja, gereja itu sebenarnya bukan hanya gedung, tapi gereja itu adalah orangnya. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa gereja itu hanya gedung. Kalau gedung, gereja itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Gereja itu akan diam di tempat saja. Tetapi dari bacaan ini kita mau lihat bahwa gereja itu adalah orangnya. Ya, kita lihat di dalam bacaan Alkitab sini di Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Dia bilang bahwa adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Itu orang gereja, orang ada dalam gereja. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka sehati dan sejiwa. Makanya mereka menganggap bahwa apa yang menjadi kepunyaan mereka itu adalah milik bersama. Artinya orang lain pun bisa menikmati berkat dari kepunyaan yang ada di tengah-tengah persekutuan bersama dengan gereja. Lalu yang kedua, Petrus bilang, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang gelap, terangnya yang ajaib maksud Bunda. Nah, jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil agar supaya mereka keluar. Tadi Bunda bilang ya bahwa gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Siapa yang keluar? Bunda, adik-adik, kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus dipercayakan oleh Tuhan untuk keluar. Keluar kemana? Mengabarkan kabar sukacita. Yang pertama. Yang kedua, kita mau lihat bahwa gereja itu dipercaya Tuhan untuk menjadi berkat. Sekalipun
sudah beberapa minggu ini gereja untuk sementara ditutup karena COVID. Tapi gereja tetap mewartakan kabar keselamatan. Gereja mengabarkan kabar keselamatan dan gereja tetap terbuka. Gereja tetap mengingatkan. Di mana gerejanya sekarang untuk sementara? Gerejanya dipindahkan ke rumah. Kita bisa sekolah minggu di rumah. Kita bisa beribadah dengan papa dan mama berada di rumah. Dan sementara itu ya gereja toh, kita yang hidup, kita yang bergerak, kita yang menciptakan gereja di rumah sendiri. Yang kedua adik-adik atau anak-anak sekalian, gereja punya tugas tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi kita yang ada di GPI Papua, Gereja Protestan Indonesia di Papua. Gereja juga turut mewartakan kabar keselamatan. Caranya apa? Gereja menghimbau, GPI Papua menghimbau kepada semua orang agar supaya saat wabah COVID ini sementara merajalela, gereja mengingatkan kita semua diam di rumah. Kita semua belajar di rumah. Kita semua bermain di rumah. Tujuannya apa? Agar supaya kita terhindar dari wabah virus COVID yang saat ini tengah merajalela baik di dunia, di Indonesia, bahkan di Papua sendiri. Nah, gereja menolong kita semua, mengingatkan kita semua supaya kita tinggal di rumah. Kita ada di rumah agar supaya kita terhindar dari mara bahaya dan malapetaka itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Kristus, dengan demikian Bunda mengingatkan lagi bahwa gereja itu bukan gedungnya ya. Gereja itu tidak bisa bergerak. Yang bergerak siapa? Kita semua. Adik-adik yang ada di rumah, Bunda, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu yang bergerak keluar memberitakan kabar baik ya kepada semua orang, menolong semua orang. Nah, kali ini Bunda mau tunjukkan gambar ya, mengingatkan gambar nih. Ini gambar gereja. Gereja ada pintunya, ada mimbarnya, ada orangnya, toh. Ya, ini gereja. Kira-kira gambar sederhana gereja seperti ini. Ada aktivitas. Sebelum kita tutup, ada aktivitasnya. Lihat ya. Adik-adik yang ada di rumah punya amplop, mungkin punya amplop yang sudah tidak terpakai. Kita mau bikin kreativitas seperti ini ya. Ini amplop ya. Jadi kalau kita buka di atas ada gambar salib ya. Tuh, ini buat adik-adik yang ada di rumah ya. Sama kan kayak gambar yang tadi yang Bunda kasih tunjuk ini toh. Lah bagaimana cara bikinnya? Gampang. Nanti papa, mama, kakak atau bunda pengasuh yang ada di rumah ya mungkin bisa membantu adik-adik untuk membuat kreativitas ini. Gampang kan? Caranya seperti ini. Ya. Tuh. Jadi kita nanti ada gambar ya, nanti bisa diperjelas. Ada gambar yang terputus ini, toh. Ini bisa digunting oleh adik-adik sekalian di rumah. Nanti yang gambar terputus ini digunting, semua digunting, lalu kemudian kita lipat dan hasilnya sama seperti amplop ini. Jadi kita bikin kreativitas gereja dari amplop ini. Ya, bisa ya? Baik. Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikian cerita Bunda kali ini. Bunda mau kasih ingat, satu, kita tetap jadi gereja yang hidup. Gereja yang tetap mewartakan kabar keselamatan. Menjadi anak yang baik, diam di rumah, jaga kesehatan, rajin belajar, dengar-dengaran sama papa dan mama yang ada di rumah. Baik adik-adik, kita akan tutup cerita ini, kegiatan ini. Oleh karena itu kita akan menyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Om Pendeta Ruben akan bersama-sama mengiringi kita menyanyi lagu ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
Tuhanku. Iya. Terima kasih Om Pendeta. Kita akan tutup. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk cerita ini. Ajar kami agar kami mampu menjadi gereja yang hidup, menjadi lilin kecil untuk menerangi kehidupan di sekitar kami. Bantulah kami saat wabah corona ini tengah merajalela di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami ada di rumah, kami tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Beri kami rasa gembira, rasa sukacita. Kami menolong sesama kami menolong orang lain dengan tetap tinggal diam di rumah. Beri kami kekuatan, kesehatan. Berkati papa dan mama, kakak dan adik, bahkan kami yang saat ini tengah mendengarkan cerita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin.